Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, bertemu lagi dalam program Ramadan Asyik bersama channel YouTube Al-Wafa TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada salah seorang ajengan, dai kondang, dan tokoh masyarakat yang luar biasa yang sudah bergabung bersama kita dalam program kali ini. Mungkin kita coba sapa dulu. Di sini sudah ada Bapak Dr. Andes Kiai Asep Toto Ghazali MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Kiai, Ramadan kali ini di rumah aja berarti ya? Ya, di rumah aja. Jadi kita bekerja pun dari rumah, belajar pun dari rumah. Cuman mungkin untuk beribadah juga dari rumah juga. Ya, sekarang memang kita mengikuti protokol kesehatan. Ya, sahabat Al-Wafa, beliau akan berbagi bersama kita mengenai menghadapi bulan penuh berkah di tengah wabah. Seperti apa gitu ya, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana atau amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan dalam masa stay at home ini. Ya, kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asep Toto Ghazali MAG, mohon dengan sangat untuk menyampaikan tausiahnya untuk sahabat Al-Wafa yang sekarang sedang di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qad balaghana ila bulughil maram wa syabalana fi subulis salam wa akfana bi kifayatil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Sahabat Al-Wafa yang sekarang sedang di rumah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim. Kita akan coba mengkaji mengenai bagaimana kita menyambut Ramadan dan mengisi Ramadan di tengah wabah COVID-19 yang sedang kita hadapi. Sahabat Al-Wafa, kejadian seperti ini luar biasa. Ini nanti bisa diceritakan ke anak cucu kita ke depan. Ya. Sampai pesantren aja libur udah 1 bulan lebih. Kita memasuki Ramadan sementara kita sekarang sedang menghadapi wabah yang kita kenal dengan virus corona itu. Sehingga pemerintah menyatakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah pun dari rumah. Nah, maksudnya jangan sampai kita ketinggalan momen Ramadannya. Jadi jangan gara-gara virus corona ibadah kita jadi tidak ada peningkatan. Justru ini kesempatan bagi kita. Maka dari itu sahabat Al-Wafa, mari kita sambut Ramadan dengan senang hati, dengan sukacita. Yuk kita persiapkan sebelum Ramadan, persiapan lahiriah. Yang penting yang pertama itu minta ampun kepada Allah, taubat. Lalu yang selanjutnya sahabat Al-Wafa, saling memaafkan di antara kita. Terutama sama orang tua, sama ayah bunda tuh minta maaf. Ya, dengan saudara, dengan adik, dengan kakak saling minta maaf, dengan tetangga. Agar kita memasuki Ramadan dengan hati yang bersih. Kita tahu Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah, maghfirah, ampunan Allah, dan juga itqu minan nar.
Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Yang sangat kita harapkan semoga di bulan Ramadan ini virus corona hilang dengan berkah Ramadan. Terutama nanti pada Lailatul Qadar. Nah, sahabat Al-Wafa, bagaimana kita menyikapi Ramadan di tengah wabah corona ini? Yang harus kita pahami bahwa yakinlah bahwa corona ini adalah ujian dari Allah. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan menguji kalian semua dengan sesuatu bisya'in ay biqalilin minal khawf, rasa takut. Nih sekarang orang takut. Saja kalau ketemu orang yang batuk takut, ketemu yang bersin-bersin batuk, ya takut keluar. Ya memang wajar lah seperti ini. Ya karena memang sekarang virus itu begitu cepat menularinya. Walju, lapar. Sudah mulai banyak orang yang lapar nih. Ya. Wanaqsi minal amwal, kurang harta, wal angkus, jiwa, banyak yang sakit, stres, wasamarat, gagal panen dan lain sebagainya. Tapi Allah menyatakan wabasyiri sobirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Tapi tentunya kalimat istirja ini harus diawali dengan sabar. Nah, sabar di situ kita berupaya sekarang termasuk mesti sabar nih. Menahan diri, jangan keluar rumah. Ya. Jangan ada kerumunan. Ini mesti sabar juga kita. Ya. Makanya di sini betul-betul diuji kita. Bagaimana harus sabar, ikuti aturan-aturan protokol, masih banyak cuci tangan, jaga jarak, ya, begitu juga hindari kerumunan atau keramaian-keramaian. Nah, makanya sekolah dalam arti jadi pembelajaran jarak jauh itu maksudnya itu dalam rangka ikhtiar upaya, jangan sampai virus itu menular. Nah, baru kalau kita sudah berikhtiar, jadi itu ikhtiar lahiriah dilakukan, tapi jangan lupa ya, ada ikhtiar batiniah. Atau dengan bahasa lain ikhtiar ilahiyah. Nah, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ikhtiar ilahiyah inilah. Makanya kita mengembalikan kepada Allah setelah kita berupaya semaksimal mungkin. Nah, inilah makanya momen Ramadan diberikan kesempatan untuk taqarrub kepada Allah nanti. Ya, apalagi santri, sahabat Al-Wafa, sekalipun sedang di rumah, kebiasaan-kebiasaan di pondok itu kita tetap lakukan, ya. Tapi nanti di bulan Ramadan agar saum kita lebih berkualitas, saum kita lebih bernilai. Jangan sampai dikatakan Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athar. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, hanya lapar dan dahaga saja. Nah, makanya sahabat Al-Wafa, bagaimana supaya saum kita bernilai di tengah wabah corona ini? Ya, supaya kita nanti mendapatkan sesuatu, maka maksimalkan ibadah kita sekalipun sedang di rumah. Apa di antaranya? Yang pertama, makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini mohon maaf nih sahabat Al-Wafa, makanya jangan suka tidur terlalu larut malam. Ini biasanya kalau sudah main Mobile Legends tuh, waktunya sahur ngantuk deh. Dia bangunin sama orang tua marah-marah. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi artinya maksimal jam 10 udah tidur sahabat Al-Wafa. Sebab kita mau sahur. Nah, selanjutnya nanti pas sahur bukan hanya makan. Ya, waktu sahur itu. Ini kesempatan bagi kita. Wa yastaghfiruna bil asar, banyak beristighfar di waktu sahur. Taubat kita kepada Allah. Ya. Apalagi itu adalah saatul ijabah, saat doa diijabah. Dalam sebuah hadis qudsi,
Rasul itu menyatakan tiap-tiap malam, kata Allah, aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosa. Nah, ini makan sahur. Lalu selanjutnya nanti sholat subuh berjamaah di rumah dengan keluarga di situ, dan tentunya bukan hanya sholat subuh, diharapkan 5 waktu sholat berjamaah diupayakan, ya, dan harus tepat waktu. Lalu selanjutnya tilawah Al-Quran ini, ya. Jadi membaca Al-Quran, setidak-tidaknya ya kita bisa hafal dalam sebulan satu. Apakah 1 juz, 2 juz, 3 juz, itu tergantung kemampuan. Tapi ada hafalan yang kita kejar, yang kita target. Ya, apalagi sahabat Al-Wafa, ya setidak-tidaknya lah juz amma itu mesti udah di tangan, udah hafal itu di luar kepala. Nah, setelah itu sholat duha, lalu kita tetap ada membaca buku kalau memang ada proses belajar di situ, dan tentunya diupayakan kita banyak bersedekah, berbagi juga, peduli terhadap lingkungan. Ketika berbuka mungkin kita jangan sampai kita kenyang sendirian sementara tetangga kita lapar. Terus ingat, Nabi menyatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia bisa tidur dengan nyenyak karena kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, sahabat Al-Wafa, jadi bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, banyak sekali keutamaan sampai Nabi menyatakan di bulan ini, di samping 10 hari pertama penuh dengan rahmat kasih sayang Allah, 10 hari kedua penuh dengan maghfirah ampunan Allah, 10 hari ketiga itu minanar, walaupun pemahamannya itu seluruhnya itu penuh dengan rahmat, maghfirah itu minanar. Di bulan Ramadan ini juga bulan diturunkannya Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan juga di mana ada satu malam namanya Lailatul Qadar, ini kesempatan bagi kita. Jangan sampai ketinggalan momen, setiap malam kita taqarrub kepada Allah, dekatkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini bisa membawa hikmah yang besar. Nah, selanjutnya bagaimana supaya saum kita ini tidak menjadi saum yang sia-sia, kata Nabi tadi, hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Tapi bagaimana kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, saum kita meningkat kelasnya dari saum yang umum menjadi saum yang khusus. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga seluruh anggota tubuh. Nah, jadi sahabat Al-Wafa, sehingga saum kita betul-betul bernilai, berkualitas. Nah, ini juga sama, ketika saum itu betul harus sabar. Bukan hanya sabar menahan lapar dan dahaga, sabar kita membicarakan orang lain, sabar melihat hal yang diharamkan, sabar mendengar hal yang dilarang. Sehingga kembali kepada yang tadi, kalau ikhtiar lahiriah sudah dilakukan, ikhtiar ilahiyah juga semakin mantap, maka Allah menjanjikan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat itu kebaikan min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmah, kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Jadi diharapkan dengan wabah corona ini banyak hikmah, banyak pelajaran, apalagi sebentar lagi kita masuk Ramadan, akidah kita semakin mantap, kita semakin yakin adalah ujian dari Allah. Lalu ibadah kita meningkat, tambah dekat kita dengan Allah. Tiada malam tanpa qiyamul lail, tiada hari tanpa salat berjamaah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa salat duha, tiada hari tanpa istighfar, tiada hari tanpa jaga wudu, tiada hari tanpa sedekah. Dan tentunya nanti efeknya ke akhlak, sebab kita menjaga lisan, pandangan. Nah, diharapkan mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang, petunjuk. Ya, banyak hidayah-hidayah yang didapatkan. Dan tentunya bagi sahabat Al-Wafa, kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, ya. Ternyata baru dengan corona saja luar biasa ini efek. Di Allah yang maha besar, yang maha gagah. Kita berharap semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan, wabah corona segera menghilang, keberkahan, sehingga kita rindu. Kita sudah rindu ingin sholat berjamaah di masjid, tarawih di masjid, tadarus di masjid. Di kampung kita ini kita tidak bisa karena mungkin ada berbagai hal. Dan kita paling terutama sahabat Al-Wafa sudah rindu pesantren Al-Wafa, subhanallah, ya. Sudah gimana sih suasana Ciwidey hari ini, seperti apa?
ya sudah rindu dengan teman-teman, dengan sahabat. Makanya semuanya berdoa, takarub, ya. Itu saja mungkin Ustadz Jaka sebagai pengantar sebelum kita tanya jawab. Mudah-mudahan sekali lagi ini jadi motivasi Ramadan tahun ini banyak hikmah sekalipun di tengah wabah corona, tapi kualitas som kita tetap berkualitas. Begitu sahabat Al-Wafa, Ustadz Jaka, yang dapat saya sampaikan. Silakan Ustadz Jaka. Menarik Pak Kiai berkaitan dengan cara kita menghadapi bulan Ramadan di tengah wabah seperti ini. Karena ini pertama kali nih sekitar Ramadan tapi rasanya sepi gitu Pak Kiai. Ya rasanya sepi, kita nggak ada sholat tarawih di masjid, tidak diperbolehkan ya, sholat tarawih berjamaah. Tidak ada yang bangunin sahur keliling. Biasanya tiap Ramadan tuh suka ramai Pak Kiai ya. Ada yang bangunin sahur rame-rame gitu ya, remaja-remaja, nggak ada buka bersama gitu kan. Biasanya tuh kalau udah masuk satu Ramadan langsung rame grup tuh ya, ada yang ngajak berangkatan dari TK, SD, SMP gitu Pak Kiai ya. Tapi sekarang ini jadinya sepi gitu Pak Kiai. Sedangkan gimana nih caranya? Ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat Al-Wafa. Kita sekarang Ramadan ini dalam keadaan harus berdiam diri di rumah, gitu ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Yang jadi pertanyaannya adalah, gimana cara kita melakukan amalan-amalan yang bentuknya hablum minan nas? Ya, sedangkan untuk tadi juga Pak Kiai sempat menyampaikan juga bahwa tidak dikatakan beriman seseorang kalau dia tertidur sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana tuh Pak Kiai untuk cara kita untuk melakukan amalan hablum minan nas tersebut? Sedangkan kan kita tidak memungkinkan untuk keluar, untuk melihat orang lain yang membutuhkan dan sebagainya. Oke. Sebetulnya itu teknis. Ya tetap hablum minan nas dilakukan. Ini seperti sekarang kan lewat Zoom meeting, lewat media-media, lewat telepon, via WA. Nah, kalau untuk berbagi itu, ya tentu memang biasanya kan ada buka bersama, santanan yatim. Nah, sekarang kita dengan cara yang lain kita anterin ke rumahnya. Jadi jangan jadi alasan, sekarang mah udah nggak ada buka bersama, kayaknya saya nggak akan sedekah, nggak jadi akta gitu. Nggak apa-apa, kita bikin aja di rumah nasi kotak atau apa. Kalau ingin berbagi, tinggal dianterin ke rumahnya nanti, gitu kan? Ya makanya harus yang dekat dulu, tetangga-tetangga atau siapa, gitu. Jadi jangan alasan, kayaknya kita jadi nggak bisa meminta nasi gara-gara ini. Ya memang aturannya seperti ini. Memang ada maslahatnya, tapi mafsadatnya lebih banyak nanti. Makanya dalam Qaidah Ushul Fiqih dinyatakan dari ulama fasid muqaddamun ala jalbil maslahat, gitu kan? Jadi meninggalkan sesuatu yang bikin rusak, bikin kerusakan itu dikedepankan daripada sesuatu yang maslahat. Memang kumpul bersama maslahat, tapi itu nanti efeknya kalau cepat menular bagaimana? Lebih baik kita menghindari dulu. Nah, untuk masalah berbagi tidak mesti harus berkumpul kan? Di situ bisa saja dianterin ke rumahnya atau bagaimana. Bahkan sekarang kalau ingin lebih spesial ada gosen misalnya, gitu kan. Terima kasih Pak Kiai. Jadi cukup jelas mungkinnya untuk sahabat Al-Wafa, jadi tidak ada alasan sedikit pun untuk kita tidak berbagi dalam kondisi seperti ini. Justru kita bisa berbagi lebih luas lagi, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa kita bisa meminta bantuan dari para ojek online dan sebagainya untuk mengirim donasi atau sedekah dari kitanya. Jadi kita juga berbagi sedekahnya dan kita juga berbagi juga secara tidak langsung kepada tukang ojek online tersebut. Selanjutnya Pak Kiai, ini pertanyaannya cukup banyak yang sudah masuk. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Pak Kiai, apa ada Pak Kiai perintah untuk kita mentaati aturan pemerintah yang saat ini menganjurkan untuk kita tidak sholat di masjid seperti itu Pak Kiai? Apakah di Islam sendiri ada perintah untuk kita mentaati seperti itu? Ya, jadi cukup jelas dalam Al-Quran itu dikatakan di situ ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada pemerintah. Nah, tentu pemerintah juga tidak ujug-ujug melakukan kebijakan seperti itu, tapi konsultasi dengan majelis ulama. Dan ini ulamanya bukan hanya di Indonesia, internasional.
Nah, makanya jadi di sini bukan masalah taat kepada dari pemerintah, itu memang melakukan sesuatu yang benar dan kita mesti taat di situ. Ya. Tapi kenapa jadi nggak boleh ke masjid? Bukan masa nggak boleh ke masjidnya, justru menghindari kerumunannya. Ya. Jadi di situ. Tadi itu ada kaidah usul fikih. Jadi kalau kita memang masalah sholat berjamaah di masjid, pengajian, tabligh akbar, tapi nanti mafsadatnya itu khawatir gimana virus itu cepat menular. Gitu. Makanya untuk menghindari itu, makanya kata majelis ulama, ya udah sekarang beribadah dari rumah saja, di rumah saja. Insya Allah ini tidak mengurangi hikmah. Karena kalau kita memaksakan diri justru bisa jadi masalah. Nah, itu ya. Jadi Islam sangat memerintahkan untuk taat kepada pemerintah selama perintah dari pemerintah tidak menjadikan kita rusak, tapi justru pemerintah ingin menekan supaya penularan ini diputus selantainya, itu jangan sampai lebih banyak lagi. Nah, ikhtiar inilah dengan social distancing ini. Makanya dilakukan pembatasan sosial agar masyarakat selamat gitu. Ikhtiar ini namanya ikhtiar lahiriah. Gitu, ya Kang? Iya. Terima kasih banyak Pak Kiai, dan cukup jelas semuanya. Mudah-mudahan sahabat Al-Wafa, kita semua bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini meskipun berada di tengah wabah COVID-19 ini. Mungkin untuk materi atau penyampaian tausiah untuk episode kali ini, kesempatan kali ini kita cukupkan. Untuk Pak Kiai sendiri mungkin ada kalimat penutup untuk sahabat Al-Wafa yang sekarang sedang beribadah dari rumah aja nih. Ya baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh sahabat Al-Wafa, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafa, Bapak Haji Cep Wafa, juga Ibu Haji Tintin. Terima kasih, syukuron jazilan atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kalau sudah beres semuanya kita bisa bertemu di darat lagi ya. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan sahabat Al-Wafa semuanya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tayangan tadi merupakan penghujung dari segmen kita kali ini. Terus tonton Ramadan Asyik di channel YouTube Al-Wafa TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Al-Wafa TV. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asyik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asyik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa, atau hashtag Al-Wafa Fun.